Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Selatan Bapak Dr. Andes Haji Tajuddin Nur SHMH serta seluruh jajaran pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Selatan. Yang saya hormati Bapak Gubernur Kalimantan Selatan yang diwakili oleh staf ahli gabungan bidang perekonomian dan pembangunan Haji Farid Fahmulisyah SPMP. Yang saya hormati Bupati Lampung Selatan yang diwakili oleh asisten 1 pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Yang saya hormati segenap pimpinan wilayah, pimpinan majelis dan organisasi otonom Muhammadiyah tingkat wilayah Kalimantan Selatan. Yang saya hormati segenap ketua PPN, ketua BDA, ketua PCN dan ketua PCA Kalimantan Selatan, segenap warga Muhammadiyah Keluarga Besar Muhammadiyah Kalimantan Selatan. Yang pertama adalah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini menjelang siang waktu Indonesia bagian tengah atau pukul 4 dini hari waktu Beirut. Jadi kalau di Beirut ini belum masuk waktu subuh. Jadi waktu subuh pada pukul 5:06 atau sekarang sedang musim dingin sehingga waktu malam itu sangat panjang dibanding waktu siang. Kita dapat bertemu bersilaturahim dalam acara resepsi milad Muhammadiyah yang ke-109 dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan semua. Yang kedua, undangan dan sekaligus tugas yang diberikan kepada saya untuk hadir secara daring dalam acara milad Muhammadiyah ke-109 tingkat Kalimantan Selatan yang sangat mulia dan sangat besar ini, merupakan kehormatan sangat besar bagi saya. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Sampai terasa Muhammadiyah memasuki usia 109 tahun, sebuah usia yang mungkin tidak ada tolak bandingnya di Indonesia, bahkan juga di seluruh dunia Islam. Tidak banyak, bahkan tidak memenuhi jumlah jari tangan kita sebuah organisasi yang bernama Islam melampaui 1 abad lebih 9 tahun, bahkan bukan hanya sekedar tetap bertahan hidup, melainkan terus berkembang selain Muhammadiyah. Beberapa organisasi
organisasi besar bahkan mencapai usia 1 abad. Tapi Muhammadiyah sudah lebih 9 tahun dari 1 abad. Ini bukan hanya fenomena nasional Indonesia, tetapi sebetulnya dan pada sejatinya adalah fenomena dunia Islam. Saya berkeliling di beberapa negara Arab di Timur Tengah, saya tidak menemukan sebuah organisasi dan gerakan Islam seperti Muhammadiyah. Baik dilihat dari perspektif jumlah anggota, pendukung, dan simpatisannya, melainkan juga terlebih lagi apabila dilihat dari sudut amal usaha. Tidak ada kita menemukan organisasi dan gerakan Islam seperti Muhammad. Mungkin kalau kita membaca kitab suci Al-Quran dalam surat Al-Fajr, alam taro kaifa fa'ala rabbika bi'a ramadatil ima allati lam yukhlaq mislu fil bilad. Kalau dalam ayat ini, dalam surat ini, konotasinya adalah untuk orang-orang yang tidak baik atau tidak majar. Apakah kalian tidak melihat apa yang dilakukan terhadap kaum A, Iromadatul Imad, yang mempunyai kebutuhan namanya Irom, yang penuh dengan pilar-pilar. Irom itu ibu A, negara kaum A, kaum Yahudi ada. Alami lam yukhlaq misluha fil bilad. Begitu hebatnya dan besarnya serta megahnya itu belum pernah dibuat oleh orang di muka bumi. Belum pernah dibuat oleh bangsa di muka bumi. Itu kaum Ad adalah kaum Yahudi. Maka kebalikannya, kalau kita melihat Muhammadiyah itu sepertinya setidak-tidaknya sampai hari ini itu lam yukhlaq misluha fil bilad. Itu belum pernah ada organisasi dan gerakan yang dibuat di suatu negara yang seperti Muhammadiyah. Karena memang sangat fenomenal, sangat istimewa, bukan untuk kita bersombong ria atau bertakbir ria, tetapi untuk kita mensyukuri kehadiran sebuah organisasi dan gerakan Islam seperti Muhammadiyah. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Karena itu kita bersyukur Muhammadiyah sudah mencapai 109 tahun, meskipun dari sudut jumlah anggota yang memiliki nomor akun Muhammadiyah itu tidak besar, tetapi anggota Muhammadiyah yang terdiri dari simpatisan Muhammadiyah dan orang-orang tokoh-tokoh yang mempercayai Muhammadiyah itu jumlahnya sangat besar dan luar biasa banyak orang-orang yang mempercayakan amal salehnya melalui Muhammad. Maka saya melihat tadi
pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Selatan telah mengambil langkah yang sangat positif dan sangat mengesankan, yaitu memberikan award kepada para tokoh-tokoh masyarakat umat Islam, siapapun juga mereka yang memberikan donasi bantuan kepada Muhammadiyah, dan itu merupakan kepercayaan. Memang kalau dilihat sekilas sepertinya kalau umat Islam atau tokoh-tokoh masyarakat atau bahkan pemerintah memberikan bantuan kepada Muhammadiyah, itu seakan-akan membantu Muhammad. Padahal sebetulnya yang dibantu adalah umat Islam dan rakyat Indonesia. Hanya saja dilakukan melalui Muhammadiyah karena Muhammadiyah memang dapat dipercaya. Maka tidak jarang terjadi tokoh-tokoh masyarakat, orang-orang kaya, orang-orang yang berpengaruh yang sebetulnya tidak memiliki akar dalam gerakan Muhammadiyah mempercayakan wakafnya, bantuan-bantuannya, donasi-donasinya kepada Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah memang sebuah organisasi dan gerakan Islam yang dapat dipercaya, yang punya prestasi dan reputasi terpercaya dimanapun saja. Karena itu tidak jarang bahkan orang-orang di negara-negara Arab yang pernah membantu Muhammadiyah membangun masjid, membangun sekolah, membangun maktab, itu mereka terkejut karena jika mereka membantu Muhammadiyah 100 juta rupiah, maka yang terbangun adalah sebuah masjid dengan harga 150 sampai 200 juta rupiah. Jika mereka membantu Muhammadiyah 1 miliar rupiah, maka yang terbangun adalah kampus sekolah yang harganya 2,5 sampai 3 miliar. Ini merupakan suatu prestasi dan reputasi Muhammadiyah dalam usia 109 tahun yang harus terus-menerus kita jaga, kita pelihara dengan sebaik-baiknya dan setulus-tulusnya, sehingga Muhammadiyah beserta seluruh amal usahanya, lembaga-lembaga pendidikan, lembaga-lembaga sosial, badan-badan bantuan dan pertolongan seperti MDMC, Muhammadiyah Disaster Management Center atau MCCC, Muhammadiyah COVID-19 Common Center, Panti Asuhan Muhammadiyah dan lain-lainnya adalah merupakan perwujudan dari semangat filantropisme dan volunteerisme Muhammadiyah yang ditanamkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Semangat filantropisme, yaitu semangat kedermawanan yang berdasarkan cinta kasih kepada sesama, suka menolong, suka membantu, yang bantuan-bantuannya dan pertolongan-pertolongannya
tidak eksklusif untuk umat Islam, tetapi untuk seluruh umat manusia dalam rangka kemanusiaan universal. Itulah yang ditanamkan oleh Ahmad Dahlan. Bukan hanya semangat filantropisme, semangat kedermawanan kepada sesama tanpa membedakan suku, bangsa, dan agama, melainkan juga semangat volunteerisme atau voluntarianisme, yaitu semangat kerelawanan. Kemudian ditunjukkan oleh MDMC, MCCC, Lazisme, dan badan-badan sosial Muhammadiyah yang setiap terjadi bencana alam seperti yang sekarang menimpa masyarakat di sekitar Gunung Semeru, maka MDMC, Muhammadiyah Disaster Management Center, selalu yang pertama pada hari yang pertama untuk hadir memberikan bantuan dan pertolongan pada masa-masa tanggap darurat yang nanti terus dilanjutkan dengan masa-masa recovery, rehabilitasi, dan pemulihan dalam segala aspek. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, segenap warga Muhammadiyah rahimahumullah, sebuah pertanyaan, mengapa Muhammadiyah bertahan selama 109 tahun dan bahkan terus berkembang, dan insya Allah akan terus bertahan dan berkembang sampai satu hari menjelang hari kiamat nanti. Pertanyaannya adalah, mengapa dan bagaimana hal seperti itu bisa bertahan dan berkembang sampai hari? Ada dua hal yang sangat penting untuk menjadi catatan kita pada kesempatan ceramah milad saya yang tidak bisa terlalu panjang pada hari ini karena waktu yang sangat sempit. Saya ini menayangkan sebuah paparan mengenai jawaban terhadap pertanyaan mengapa Muhammadiyah dapat bertahan. Dalam usia 109 tahun. Pertama adalah bahwa Muhammadiyah teguh sebagai gerakan agama. Maka dari itu kita harus secara terus-menerus meneguhkan Muhammadiyah sebagai gerakan agama. Maka tema ini sangat relevan, ya, meneguhkan Muhammadiyah sebagai organisasi dan gerakan keagamaan. Mengapa perlu peneguhan? Pertama, peneguhan secara internal, peneguhan dari dalam, artinya dari dalam Muhammadiyah sendiri. Yang kedua, peneguhan dari luar, karena kita berharap peneguhan dari dalam tersebut akan meneguhkan juga pandangan orang dari luar bahwa Muhammadiyah secara internal teguh sebagai gerakan agama, tetapi pihak luar Muhammadiyah juga menjadi teguh pula pandangannya bahwa Muhammadiyah merupakan organisasi dan gerakan agama. Dan hasil peneguhan tersebut dilakukan dari dua perspektif, yaitu internal, dari dalam, dan dari luar. Kita berharap hasilnya adalah Muhammadiyah semakin teguh sebagai gerakan keagamaan, dan sebaliknya makin teguh pandangan umat, pandangan publik bahwa Muhammadiyah adalah gerakan agama. Pertanyaannya adalah, apakah selama ini Muhammadiyah sudah tidak lagi teguh sebagai gerakan keagamaan,
Apakah Muhammadiyah sudah terkontaminasi oleh hal-hal di luar agama? Jawabannya, menurut perasaan saya tidak. Tetapi pengguna itu penting ditegaskan karena beberapa faktor. Pertama, keberadaan ormas di Indonesia ini unik. Ya. Ormas keagamaan itu unik. Ormas umum saja unik, termasuk di dalamnya ormas agama. Karena ormas itu hanya ada dalam konteks Indonesia. Di negara-negara barat dan negara-negara Arab tidak ada ormas, tidak ada organisasi kemasyarakatan. Di barat yang ada itu NGO. NGO itu non-governmental organization, lawan atau oposisi dari GO, government organization. Jadi di negara-negara barat organisasi itu hanya ada dua, organisasi pemerintah dan organisasi non pemerintah. Biasanya dalam bentuk NGO. NGO itu seperti LSM. Sementara di negara-negara Arab, karena otoritarianisme, ya, tidak pernah ada ormas, yang ada adalah yayasan, dan itu pun biasanya yayasan yang didirikan oleh pihak-pihak yang dekat dengan penguasa. Kedua, ormas keagamaan di Indonesia ini jumlahnya banyak, ribuan, bahkan puluhan ribu ormas keagamaan di Indonesia. Bisa saja terjadi ada yang hanya jumlahnya saja organisasi agama, sakitnya saja organisasi agama, sementara hakikatnya dilihat dari substansi atau isinya sebetulnya bukan organisasi agama. Ada bermacam-macam corak organisasi agama, karena memang agama memang paling sering digunakan sebagai jubah, ya. Agama digunakan sebagai baju bagi sebuah tujuan yang sebetulnya tidak agama. Agama hanya digunakan sebagai alat legitimasi dan justifikasi, alat pembenaran semata-mata, alat pembenaran semata-mata. Banyak, apalagi umat Islam, bagian ada yang mudah terpukul oleh simbol-simbol. Jadi kalau sudah disaksikan organisasi yang menggunakan simbol-simbol agama, simbol-simbol keislaman, apalagi namanya pakai bahasa Arab, dan kemudian simbol-simbol atau lambang-lambang yang digunakan adalah simbol-simbol dan lambang-lambang yang biasa digunakan oleh umat Islam, maka segera percaya bahwa organisasi gerakan tersebut, meskipun ada juga yang baru, itu ternyata bukan organisasi. Jadi agama hanya namanya saja. Agama, khususnya Islam, hanya dijadikan sebagai simbol, sebagai lambang, sebagai ikon. Nah, dan umat Islam yang seringkali sangat mudah terpukul dan terpesona oleh organisasi-organisasi yang baru muncul, yang menggunakan lambang-lambang simbol-simbol itu. Umat Islam yang biasanya itu ikonoklasme, ya, ikonoklasme, Islam itu agama yang sangat ikonoklastik, jadi agama yang sangat anti simbol, anti patung, anti arca, ya, anti ikon. Maka orang sering menyebut Muhammadiyah sebagai agama yang sangat ikonoklastik, karena pahamnya ikonoklasme. Itu umat Islamnya seringkali justru terpukul oleh simbol, oleh ikon. Kalau
sebuah organisasi yang ada namanya pakai bahasa Arab, misalnya organisasi jihad atau organisasi jihad Islam, misalnya begitu, itu mudah terpesona dan terpukul. Padahal orang gampang sekali membuat organisasi, sebagaimana saya tadi sebut, jumlahnya banyak jadi buat. Nah, bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya hormati, Muhammadiyah tidak ingin seperti itu. Muhammadiyah ingin benar-benar tetap teguh menjadi gerakan keagamaan, dan itu sudah teruji selama 109 tahun. Sudah teruji selama 109 tahun Muhammadiyah untuk teguh sebagai gerakan keagamaan. Prestasi dan reputasi Muhammadiyah sebagai gerakan keagamaan bisa diuji selama 109 tahun. Bapak-bapak dan ibu sekalian, mungkin orang akan mengatakan, oh, hanya organisasi keagamaan. Orang-orang sekuler mungkin mengatakan hanya organisasi keagamaan. Orang-orang yang suka, apalagi orang-orang yang tidak suka agama, mungkin hanya mengatakan Muhammadiyah hanya organisasi keagamaan. Tapi bagi kita, gerakan keagamaan itu adalah segala-galanya. Bagi Muhammadiyah, agama Islam adalah dasar dan sumber inspirasi. Dasar dan inspirasi gerakan di berbagai bidang dan lapangan, tabligh, pendidikan, kesehatan, sosial, filantropi, volunteerisme, dan kemanusiaan universal. Muhammadiyah memang punya banyak lembaga pendidikan, tetapi Muhammadiyah bukan organisasi pendidikan. Muhammadiyah memang punya banyak rumah sakit, klinik, dan punya fakultas kedokteran di mana-mana. Tapi Muhammadiyah bukan organisasi kesehatan. Muhammadiyah memang mempunyai banyak badan-badan sosial, tapi Muhammadiyah bukan organisasi sosial. Muhammadiyah memang punya MDMC, punya MCCC, punya panti asuhan yatim, tapi Muhammadiyah bukan organisasi filantropi. Muhammadiyah memang punya lembaga badan kerelawanan yang siap membantu setiap terjadi bencana alam, tapi Muhammadiyah bukan organisasi kerelawanan, bukan organisasi volunteerisme. Muhammadiyah memang peduli pada kemanusiaan universal, tapi Muhammadiyah bukan organisasi kemanusiaan. Muhammadiyah adalah organisasi dan gerakan yang menjadikan agama Islam sebagai dasar dan sumber inspirasi. Inspirasi untuk apa? Inspirasi untuk bergiat di bidang tabligh, pendidikan, kesehatan, sosial, filantropi, volunteerisme, dan kemanusiaan universal. Bagi Muhammadiyah, agama adalah sangat fungsional. Prevensi. Agama Islam adalah sumber motivasi yang memotivasi kita bermuhammadiyah menjadi sumber kreasi yang membuat kita kreatif di Muhammadiyah. Muhammadiyah jangan jumud, jangan stagnan, harus selalu kreatif, karena Muhammadiyah itu organisasi agama tetapi sekaligus organisasi kaum modernis. Maka jangan konservatif. Muhammadiyah harus selalu tampil modern dan tampil maju, baik penampilan warganya maupun penampilan amal usahanya. Muhammadiyah harus selalu menampilkan dirinya sebagai modern. Liberasi, Muhammad itu gerakan liberasi, bukan liberalisasi, ya, bukan liberal. Liberasi itu membebaskan. To liberate, membebaskan apa? Membebaskan umat dari keterbelakangan,
dari kebodohan, dari kejumudan, dari konservatifisme. Muhammadiyah juga menjadikan agama Islam sebagai sumber emansipasi. Emansipasi itu mengangkat derajat, harkat dan martabat umat Islam sehingga terhormat di Indonesia ini. Muhammadiyah adalah gerakan perubahan sosial. Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah bukan hanya sekedar untuk menjadikan orang-orang itu saleh beragama Islam semata-mata. Bukan semata-mata untuk menjadikan orang Islam itu rajin salat dan puasa semata. Tetapi Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah itu untuk mengangkat harkat dan martabat manusia sebagai manusia. Itu namanya emansipasi. Muhammadiyah juga menjadikan agama Islam itu menjadikan Muhammadiyah sebagai gerakan agama yang senantiasa menyucikan, mensublimasi apa-apa yang kita gerakkan, apa yang kita lakukan. Yang kita lakukan bukan semata-mata membuat sekolah, universitas, rumah sakit, tetapi menjadikan apa yang kita usahakan dan kita kerjakan tersebut mensublimasikan perbuatan kita. Ada dimensi transendensi, keukhrawian. Dan memang betul Muhammadiyah harus selalu menjadikan agama sebagai pembenar bagi perbuatan amal-amal salehnya, tetapi tidak semata-mata menjadi legitimasi. Kalau orang lain seringkali hanya menjadikan agama sebagai pembenar, sebagai legitimasi saja, tetapi bagi Muhammadiyah itu menjadi sumber dari banyak hal. Karena itu Bapak-bapak dan Ibu sekalian, Muhammadiyah dalam anggaran dasar pasal 4 ayat 1 menegaskan gerakan Islam, dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, tajdid. Keempat aspek ini Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, sebagai Islamic movement, sebagai al-harakah al-islamiyah, Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah yang selalu menyeru orang ke jalan Tuhan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dan Muhammadiyah sebagai gerakan amar ma'ruf nahi mungkar yang selalu kritis kepada setiap kemungkaran yang dilakukan oleh siapapun, baik di dalam maupun di luar. Jangan hanya kritis kepada pihak luar saja, tetapi tidak kritis kepada pihak di dalam sendiri. Ya. Juga sebaliknya, jangan hanya berani kritis kepada internal, tetapi tidak kritis kepada eksternal. Maka kritisisme selalu menjadi watak Muhammadiyah. Dan tajdid. Yang keempat adalah tajdid, jangan dilupakan, tajdid. Jadi Muhammadiyah itu gerakan Islam, gerakan dakwah, gerakan amar ma'ruf nahi mungkar, dan gerakan tajdid. Keempat hal ini harus dipandang sebagai satu kesatuan yang integral, yang tidak bisa dipisah-pisah. Dalam amal-amal Muhammadiyah harus selalu tercermin gerakan Islam, gerakan dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, dan tajdid. Tajdid di seluruh aspek kehidupan. Tajdid itulah yang menjadi ciri kemodernan Muhammadiyah. Maka dari itu kembali saya ingin menegaskan bahwa Muhammadiyah adalah gerakan agama. Muhammadiyah memang hanyalah gerakan agama, tetapi bagi kita agama itu adalah segalanya, all in all. Apalagi saat sekarang ini Bapak-bapak dan Ibu sekalian, pada saat dimana tidak ada lagi perbedaan yang jelas mana organisasi agama dan mana organisasi sekuler, mana organisasi agama dan mana organisasi politik, mana organisasi untuk beramal dan mana organisasi yang sebetulnya
untuk perebutan kekuasaan. Tidak jelas mana pengelompokan agama dan mana pengelompokan politik. Maka peneguhan Muhammadiyah sebagai gerakan agama ini menjadi penting dan strategis. Karena Muhammadiyah harus menyikapi berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Muhammadiyah juga harus merespon berbagai isu keumatan, kebangsaan dan kemanusiaan yang universal. Maka dari itu gerakan agama yang otentik, bukan palsu atau KB, ya. Kali 1, kali 2, atau kali 3, apalagi gerakan politik yang bersudah agama. Muhammadiyah harus menyikapi setiap perkembangan dalam bingkai agama. Muhammadiyah harus melakukan kritisismenya dalam bingkai agama. Tidak boleh melakukan kritisisme dalam bingkai politik, apalagi kepentingan politik. Semuanya harus dilihat dari perspektif agama. Muhammadiyah sebagai gerakan agama harus tetap menyikapi dan merespon setiap isu dalam konstruksi agama, bukan misalnya dalam konstruksi politik, juga bukan dalam konstruksi lainnya. Maka dari itu, sebagai bagian akhir dari apa yang saya sampaikan, untuk mengokohkan Muhammadiyah sebagai gerakan agama itu, maka sudah waktunya bagi Muhammadiyah untuk kembali menjadikan masjid-masjid sebagai epicentrum gerakan Muhammadiyah. Dulu ada cerpen berjudul Robohnya Surau Kami yang ditulis oleh Aan Nafis. Nah, robohnya surau kami bagi Muhammadiyah adalah ketika masjid-masjid Muhammadiyah tidak lagi tegak di tengah-tengah umat yang lagi sulit, berat, dan kompleks sekarang. Maka dari itu, sebagai gerakan agama, Muhammadiyah harus kembali ke masjid, Langgar dan Syuro. Masjid, Langgar dan Syuro harus tetap menjadi pusat kepedulian Muhammadiyah. Muhammadiyah sudah waktunya menghidupkan kembali masjid-masjidnya, masjid-masjid yang bersih, indah, dan hidup. Masjid yang menjadi pusat dakwah dan peradaban umat dalam pengertian yang sebenarnya. Muhammadiyah telah bisa dan biasa membangun gedung-gedung besar dan raksasa. Muhammadiyah akan membangun dom, sportorium, editorium, dan lain-lainnya yang akan bernilai ratusan miliar rupiah. Bahkan ada yang bernilai hampir setengah triliun rupiah. Sungguh aneh kalau Muhammadiyah tidak bisa membangun minimal satu masjid takwa yang representatif di setiap PDM kabupaten dan kota, bahkan di setiap PCM di tingkat kecamatan di seluruh. Pengokohan kembali, peneguhan kembali Muhammadiyah sebagai gerakan agama harus kembali dengan mengokohkan masjid-masjid sebagai epicentrum, sebagai pusat kegiatan dan aktivitas Muhammadiyah. Dari situlah kemudian lahir amal-amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, dan lain-lainnya. Sebagai penutup, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, maka sebagai simbol peneguhan ini penting sekali Muhammadiyah membuat desain masjid takwa atau masjid tanwir dengan arsitektur yang khas. Masjid itu tidak harus khatam, tetapi memiliki ciri dan identitas Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Sudah waktunya sebagai simbol, ikon dari peneguhan kembali Muhammadiyah sebagai gerakan keagamaan, Muhammadiyah kembali membangun masjid-masjid yang bagus, yang indah, yang bersih, dan hidup sebagai pusat gerakan Islam. Aspek yang kedua dan
perlu mendapatkan perhatian kita bersama adalah touch kita yang harus kita pahami bagi kemudian. Muhammadiyah harus tampil sebagai gerakan keagamaan tak otentik, orisinal, tapi sekaligus tampil modern. Karena Islam adalah solih likulli zaman peramakan, selalu relevan dalam setiap perkembangan waktu dan tempat. Demikian, Bapak-bapak, Ibu sekalian yang saya hormati, tidak bisa berpanjang-panjang, saya menyampaikan tausiah ceramah dalam acara Milad ke-109 ini oleh karena waktu subuh di Beirut sudah masuk. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, ada kesalahan-kesalahan dan kekhilafan-kekhilafan. Saya hanya bisa berdoa mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Muhammadiyah ke depan dimanapun saja berada, khususnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.